Sebelum kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu agar lancar. Marilah kita bersatu yang doa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami semua di sini. Kini kami akan melakukan kegiatan kami. Tolong Kau lindungi, Kau berkati. Semoga apa yang kami lakukan dapat berguna bagi kami. Yesus Kristus, Tuhan dan Bapa kami. Amin. Selamat sore yang saya hormati, pastor dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Maria selaku pemandu kegiatan sebagai MC mengucapkan selamat datang di pembinaan tahap pertama bertema pengenalan diri. Pelatihan akan berlangsung dari jam 3 hingga selesai, dibagi dalam 4 sesi. Kita akan memulai sesi yang pertama. Latihan dipandu oleh saudara kita, Gun. Oke teman-teman, saya akan membawa tema pertama, yaitu pengenalan diri. Apa itu pengenalan diri kira-kira menurut teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada ya. Berarti bisa dibilang teman-teman itu semuanya belum tahu diri gitu. Itu bahasa halusnya ya. Nah teman-teman, kalau dalam materi pengenalan diri ini, kenapa kita harus kenal diri kita sendiri? Padahal kita tuh tahu bahwa saya itu good dan kalian itu ya kalian gitu. Kan punya kehidupan kalian masing-masing dan cara hidup kalian masing-masing gitu. Tapi kenapa kita harus mengenal diri kita sendiri? Nah, kalau di dalam ahli-ahli psikolog, ada seorang penulis asal Amerika, sekaligus dia juga adalah seorang pembisnis. Kalau nggak salah namanya itu Schultz. Schultz itu dia pernah mengatakan bahwa dalam perbedaan atau hubungan antara apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita dan orang-orang pikirkan tentang diri kita. Jadi yang dimaksudkan Schultz dalam hal ini nih, dia pengen kasih tahu bahwa kita itu kalau misalnya pengen mengenal diri kita itu jangan melalui sudut pandang kita sendiri gitu. Misalnya teman-teman ada yang merasa cantik atau ganteng, saya merasa saya ganteng gitu, atau gimana gitu. Mungkin saya nggak ganteng menurut teman-teman, atau biasa-biasa aja gitu, atau bisa dibilang jelek. Tapi bisa juga sebaliknya gitu. Saya merasa bahwa diri saya itu paling jelek gitu. Tapi ya kalau misalnya orang lain lihat gitu, ya lumayan lah. Nggak juga bisa dibilang ganteng sih. Kecuali dari saudara Rino gitu kan. Itu orangnya pasti cool banget tuh. Nah di dalam perkataan Schultz ini, itu menurut pandangan dari Schultz, apa itu tentang pengenalan diri. Ada juga materi tentang dua jenis kepribadian manusia. Nah, dua jenis kepribadian manusia itu dibagi antara introvert dan extrovert. Sebenarnya dulu itu ada dua aja ya, introvert dan extrovert, tapi karena berkembangnya zaman dan mereka bisa menyesuaikan gitu, jadi dia bisa dibagi. Bisa lihat ya? Kalau enggak geser dikit. Nah, ya merapat aja. Geser. Kalau misalnya yang di pinggir bisa lihat kan bisa datang dekat sini. Oke teman-teman, tadi sudah Pastor jelaskan bagaimana cara kerja
tahapan-tahapan dalam yang akan kita lewatkan ini. Jadi saya harap teman-teman melihat dengan teliti dan mencatat ini nih, karena bisa teman-teman yang lolos nanti itu juga yang bakal teman-teman tentang pengenalan diri juga yang bakal teman-teman kasih ke mereka-mereka yang belum mendapatkan sertifikat untuk tahap pertama. Nah, di sini apa itu pengenalan diri sudah saya tanya tadi, belum ada yang tahu itu apa pengenalan diri, dan itu sudah cukup bukti untuk saya itu bahwa teman-teman itu belum tahu dan belum paham apa itu materi tentang pengenalan diri. Dan di situ oleh sebab itu teman-teman harus belajar tentang materi pengenalan diri agar teman-teman itu bisa dibilang tahu diri dan apa gitu sebenarnya, bagaimana begitu sebenarnya tentang diri saya nih. Di sini ada Howard Mark Schultz. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Dia pernah ngomong paham tentang hubungan atau perbedaan gambaran diri dengan sesungguhnya. Hubungan apa yang dipikirkan seseorang tentang dirinya dan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Di situ dia pengen menjelaskan bahwa teman-teman itu tidak boleh memandang diri teman-teman itu dari sudut pandang teman-teman sendiri gitu. Teman-teman misalnya pengen kayak merasa teman-teman itu bisa di dalam suatu bidang. Tetapi saat teman-teman belajar di bidang itu dan meminta tanggapan dari seseorang, ternyata teman-teman itu belum mencukupi untuk mengikuti suatu bidang itu. Jadi itulah yang dimaksud dari Mark ini. Dan nah, di sini dibagi gitu. Setelah penjelasan tentang Mark tentang pengenalan diri, kita diberikan tentang materi satu lagi, yaitu dua tipe manusia yang saya sebut tadi itu, ada introvert dan extrovert. Ambivert ini baru-baru aja, karena ambivert ini bisa dibilang orang yang telah berhasil menyatukan dua kepribadian ini. Dan kita mulai dari apa sih itu introvert? Nah, di sini ada gambar orang yang sendiri, gitu kan? Itu adalah salah satu tipe dari seorang introvert. Seorang introvert adalah tipe orang yang penyendiri, tidak suka keramaian, susah untuk bergaul, lebih suka menghabisi waktu sendiri. Nah, orang introvert itu memang tidak suka bersosialisasi. Seperti saya, sebenarnya saya juga orang introvert gitu. Dan setelah itu ada extrovert. Itu adalah gambaran orang berdiskusi gitu. Extrovert itu memang senang dengan kondisi di saat mereka itu dalam suatu kesatuan membahas tentang sesuatu. Karena extrovert itu memiliki sifat yang suka bersosial, pandai bicara, merasa senang menjadi pusat perhatian dan mudah bergaul, dan juga suka berdiskusi. Itulah yang membuat seorang extrovert itu senang gitu. Kalau mereka itu berdiskusi, dan itu tuh membuat mereka tuh merasa bertenaga. Itu membuat mereka merasa terisi tenaganya untuk terus melanjutkan gitu. Dan setelah itu nah, setelah tahu extrovert introvert, teman-teman sudah lihat kan gambaran dari extrovert dan introvert. Kira-kira teman-teman tuh bagian dari mana? Contohnya ke Kak Rino gitu. Saya tanya kan, dia extrovert atau introvert? Ambivert. Nah, itu adalah contoh orang yang telah berhasil menggabungkan antara extrovert dan introvert. Dan untuk itu kita akan melihat gitu, apa kelebihan-kelebihan dan kekurangan seorang extrovert dan introvert gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan seorang extrovert. Yang pertama itu berpikir terbuka. Mereka itu memang seorang yang berpikiran terbuka. Karena mereka mudah bergaul dengan seseorang, jadi mereka mendapatkan wawasan-wawasan dari orang-orang yang mereka temui gitu. Itulah yang membuat seorang ekstrovert itu berpikiran terbuka.
Dan yang kedua itu menghibur orang lain. Nah, otomatis dalam sebuah grup saat teman-teman itu berkumpul atau bisa dibilang membahas sesuatu, gosip atau apakah itu pasti teman-teman bisa menghibur seseorang gitu kan. Karena seorang ekstrovert itu pasti harus bisa punya jokes gitu, buat melucu gitu, menghibur orang dalam suatu momen gitu. Dan yang ketiga itu memperluas pertemanan. Ini adalah salah satu kelebihan dari ekstrovert. Mereka itu memperluas pertemanan karena mereka itu terkadang bosan akan orang-orang yang itu-itu aja. Jadi mereka tuh harus memperluas pertemanan mereka, dan itu membuat mereka tuh senang gitu, memandang orang lain sebagai sumber inspirasi. Ini adalah salah satu kelebihan ekstrovert, di mana mereka itu kalau misalnya bertemu dengan seseorang yang lebih tua atau gimana gitu kan, dan akrab dengan orang itu, mereka itu berbicara 10 jam tapi serasanya 10 menit gitu. Itu membuktikan bahwa lawan bicara mereka itu memiliki wawasan yang luas. Dan seorang ekstrovert saat mereka mendapatkan seseorang seperti itu, mereka anggap sebagai pedoman dan inspirasi mereka. Dan di sini kita akan membahas tentang kekurangannya. Kekurangannya itu ada 4 poin juga. Sulit menjaga ucapan. Seorang ekstrovert itu memang cenderung sulit menjaga ucapan karena di saat mereka menambah topik, terkadang mereka menyindir seseorang gitu untuk menambah topik dan memperpanjang pembicaraan mereka itu aja. Itulah yang membuat seorang ekstrovert itu sulit menjaga ucapannya, dan terkadang ucapannya itu menyinggung seseorang gitu. Dan yang kedua itu selalu ingin dipuji. Seorang ekstrovert juga memiliki rasa selalu ingin dipuji. Dia suka gitu kalau misalnya dia tuh dianggap memiliki wawasan yang luas gitu. Itulah sebabnya seorang ekstrovert itu selalu pamer gitu di depan orang-orang bagaimana dia berbicara, bersosial gitu. Dan kekurangan dari seorang ekstrovert juga mereka suka bosan atau mudah bosan gitu. Mereka tidak tahan dalam suatu suasana atau suatu keadaan di mana hal itu terulang-ulang gitu. Mereka selalu pengen hal baru. Dan yang kelima itu berbohong melebihkan cerita. Ini kayak bohong ya. Padahal seorang ekstrovert itu wawasan mereka itu sedikit gitu. Tapi demi menambah cerita mereka tuh berbohong supaya ya pembicaraannya terus berlanjut gitu. Dan mereka happy akan hal itu. Karena kita sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan ekstrovert, kita lanjut ke introvert. Kita mulai dari kelebihannya, dia itu pandai menilai seorang. Nah itu, karena saya seorang introvert, itulah sebabnya saya mengambil 5 poin dari seorang introvert. Karena saya sendiri memang seorang introvert gitu. Pandai menilai seseorang. Itu adalah salah satu keahlian seorang introvert. Walaupun mereka itu penyendiri gitu, tidak terlalu suka diperhatikan, tapi mereka itu pandai menilai seseorang dari gerak-gerik seseorang. Karena mereka itu lebih senang memperhatikan daripada berbicara. Memiliki kreativitas yang tinggi. Jangan kira seorang introvert itu mereka tidak memiliki kreativitas yang tinggi. Sebenarnya jika teman-teman ingin mengetes seorang introvert, berikanlah dia sebuah ruang gitu, dan biarkan dia berkreativitas. Dan teman-teman pasti akan terkejut betapa kreatifnya seorang introvert. Dan yang ketiga itu dikenal sebagai seorang yang pemikir. Seorang introvert itu dikenal sebagai seorang yang pemikir itu karena dia memang selalu berpikir sebelum bertindak gitu. Tidak seperti ekstrovert yang ngomong dulu baru bertindak. Dia menghabiskan waktu-waktunya itu dengan berpikir. Itulah yang membuat seorang introvert itu disebut sebagai orang yang pemikir. Dia adalah sosok yang mandiri juga. Tidak seperti ekstrovert yang mungkin ya dia keluyuran gitu kan. Keluyuran aja ketemu sama orang di mana-mana gitu. Pulangnya sudah dibuatkan nasi, sudah ada yang menyiapkan dia nasi, lauk, dan dia makan gitu. Itu kan terlihat seperti agak manja gitu. Tapi berbeda dengan sosok introvert ini. Dia adalah sosok yang mandiri. Di saat dia keluar kamar dan dia lihat tidak ada apa-apa di dapur, dia pasti masak untuk dirinya sendiri gitu. Atau melakukan hal-hal yang menurut dia itu berguna untuk dirinya. Pribadi yang sederhana itu salah satu kelebihan introvert.
dia adalah pribadi yang sederhana, di mana seorang introvert itu ya boro-boro dia bisa bahagia hanya dengan membaca buku di kamarnya sambil rebahan dengan pasangannya. Mungkin dia sudah bahagia gitu, daripada dia tuh pergi ke mall gitu, ke mall bintang 5 sama pasangannya. Dia tuh lebih bahagia dengan membaca buku dengan pasangannya, itu sudah cukup bagi dia. Dan ada kekurangan dari seorang introvert, dia tuh dianggap antisosial. Ini pasti sudah. Karena seorang introvert itu ya dia jarang keluar rumah, jarang melakukan aktivitas di luar karena dia tidak pandai bersosial gitu. Itulah yang membuat seorang introvert itu dianggap antisosial, bertindak sesuai emosi. Memang seorang introvert selalu bertindak sesuai emosinya. Jika dia tidak mood dalam melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukannya. Atau walaupun itu dengan paksaan, dia tidak akan melakukannya dengan maksimal. Yang ketiga itu jika sakit, dia dikira stres. Ya memang orang introvert kayak gitu ya. Karena saya juga kayak gitu. Saya sakit gitu. Dan orang rumah itu kira saya lagi putus cinta atau gimana gitu, dan takut saya bunuh diri. Karena memang saya di rumah itu ya cenderung, walaupun dalam satu rumah, saya itu dalam kamar aja gitu, menghabiskan waktu dalam kamar. Jadi saya itu tidak ada yang tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya buat gitu. Jadi itulah yang membuat orang rumah itu agak ya gimana gitu. Dan seorang introvert juga lebih suka mengalah. Ya walaupun dia kayak di poin kedua dia bertindak sesuai emosi, dia itu lebih suka mengalah juga. Jika ada dalam dia di posisi berdebat atau beradu argumen atau memiliki masalah gitu dengan seseorang. Mungkin dengan ekstrovert, jika ekstrovert yang mengalami hal itu, dia mungkin akan berdebat jika dia tidak menjadi pemenangnya, dia tidak akan berhenti berdebat. Tapi jika introvert, jika dia sedang berdebat dengan seseorang, dia lebih memilih mengalah ya, walaupun dia benar. Yang kelima, dia dianggap tidak niat hidup. Ya sih, saya sering gitu dianggap tidak niat hidup di rumah kan. Kadang-kadang saya dikira kayak gitu karena ya kalau tidak ada kerjaan saya baring, buka HP, keluar lagi. Kalau lihat kiri kanan, baru masuk lagi kamar, baring gitu. Jadi tidak ada, jadi sering dikira tidak niat hidup ya. Padahal di kamar itu saya kadang hidup juga. Dan saya melakukan aktivitas-aktivitas saya di kamar seperti membaca buku atau main HP gitu. Oke, next. Nah, karena kita sudah membahas tentang introvert dan extrovert, ini simpelnya ambivert itu adalah orang yang sudah berhasil menghubungkan dua jenis kepribadian itu. Ya simpelnya kayak gitulah untuk ambivert. Jadi penjelasannya tidak panjang lebar. Oke, next. Nah, kita ini punya contoh ya. Contoh extrovert dan introvert di tempat kita juga. Mungkin teman-teman tuh kayak apa ya? Contoh-contoh yang tadi itu diberikan itu cuman di tempat-tempat luar gitu, atau gambar-gambar ilustrasi. Jadi tidak ada extrovert introvert itu, nggak ada di tempat kita. Nah, inilah contoh-contoh extrovert dan introvert di tempat kita. Itu adalah gambar kami. Ada saya di situ, Kak Yoris, Rino, Hila, Kak Tugu, dan Kak Gori. Kami sedang berdiskusi. Seorang extrovert itu memang suka dengan hal-hal yang seperti ini, dan sedangkan introvert dia menghabiskan waktunya sendiri seperti itu. Oke, next. Nah, di sini kira-kira setelah pembahasan panjang lebar tadi, teman-teman sudah dapat nggak? Teman-teman itu bidang mana? Introvert, extrovert, atau sudah ambivert gitu? Di sini ada penjelasannya. Extrovert itu seperti mendapatkan energi ketika bertemu banyak orang, senang punya banyak teman, senang berinteraksi dan menjadi pusat perhatian. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Dan ambivert itu suka sendiri tapi nggak mau kesepian, bisa dipercaya dan sering menjadi andalan. Harus seimbang antara waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk teman. Introvert tertutup dan tidak suka keramaian.
senang bekerja individual. Dalam hal pertemanan lebih penting kualitas daripada kuantitas. Jadi dia itu tidak perlu banyak teman, yang penting temannya itu berkualitas semua. Dan oke, next. Nah, kesimpulannya di sini, cobalah untuk menjadi dua kepribadian itu dan jadilah ambivert. Nah, setelah teman-teman tahu diri teman-teman itu kan antara ekstrovert atau introvert, teman-teman pasti, oh mungkin saya seorang ekstrovert, kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Jadi saya tuh tidak harus banyak ngoceh, tapi asalkan apa yang keluar dari kata-kata saya itu berbobot gitu. Begitu juga seorang introvert, dia itu penuh dengan wawasan pemikirannya, tapi dia tidak berani tampil gitu. Dan cobalah teman-teman menjadi seorang ambivert yang bisa menggabungkan kedua hal itu. Dan itu membuat teman-teman akan menjadi manusia yang hebat. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, sesi kedua, latihan akan dipandu oleh saudara kita Yoris. Saudara kita. Dari agak. Ya, tepuk tangan, saudara. Tadi sebagian orang ya. Oke, baik. Saya minta tolong teman-teman biar saya lebih tahu diri gitu ya. Kalau muka ini asal dari mana? Baju. Rambut. Ini sudah Dayak nih. Rambut sudah Dayak, muka timur, baju Jawa. Jadi ya perpaduan lumayan banyak. Tepuk tangan untuk saya. Dan untuk kita semua, terima kasih. Oke, tadi kita sudah dipandu oleh saudara Gun mengenai pengenalan diri. Kira-kira teman-teman bisa melihat foto ini? Bisa? Yang di belakang sana ada yang bisa kena, itu siapa? Borok. Oh, siapa? Oh, iya. Yang ya gimana sebelumnya ya? Ya itu pakai baju putih. Siapa? Sebut yang yakin kan? Yoris. Yang ini nih, yang pegang mesin, pegang aja tuh. Ini nih, siapa? Ada yang kenal kan? Hah? Yang pegang mesin itu? Hah? Siapa? Betul, Pastor Henry? Tinggi. Ya, terima kasih Bob Dewi. Ini adalah Pastor Henry. Jadi situ ada kami bertiga, Hila, Yoris, dan Pastor Henry. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Hila. Duduk. Yoris? Pegang kayu. Pastor? Kerja. Gitu ya, enak gitu. Jarang-jarang suruh pastor kerja gitu ya. Jadi sesekali kita lihat ya. Jadi ini bukti orang-orang yang tidak tahu diri gitu. Pastornya kerja, Hila hanya nonton, Yorisnya mandor. Pastor terus pastor. Lagi gitu ya. Ya, ini contoh orang yang tahu diri ya. Oke, baik, tadi kita sudah mengenal ekstrovert, introvert, dan ambivert. Setelah dijelaskan oleh Gun panjang lebar, kita mungkin sudah tahu, oh, saya di bagian ini dan bagian itu gitu ya. Teman-teman, kalau kita bicara pengenalan diri, yang mendasar adalah ilmu psikologi begitu ya. Harus tahu tuh ya, ilmu psikologi. Oke, menurut para ilmuwan, khususnya di bidang psikologi, jadi ada 4 tipe manusia yang lebih spesifik dari introvert, ekstrovert, dan ambivert. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? 4 tipe manusia. Tahu? 1. Ada yang tahu? Hah? Sanguinis. 2. Flegmatis. 3. Koleris. 4. Melankolis. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Rino ya sudah menjawab itu.
Oh, ada di sana. Nah, mungkin tentang dia itu orang yang cerdas gitu, bisa melihat ke segala arah gitu ya. Oke, baik. Sebenarnya kita harus mengetahui apa pentingnya ilmu psikologi. Dari ini kita harus belajar tentang itu gitu ya. Jadi kita simpulkan ilmu psikologi adalah ilmu untuk mengenali diri gitu ya. Yang kedua adalah ilmu untuk mengenal orang lain gitu ya. Ya di beberapa perusahaan kalau kita mau melamar pekerjaan kita harus ikut berbagai proses, bahkan dites namanya psikotes. Jadi dites psikologinya gitu ya. Ada macam-macam tes ya. Itu ada di sini, Kraepelin, matematika dasar, kemudian macam-macam banyak jenis, ada sekitar 7 jenis model tes. Begitu juga kita kalau mau masuk SMA yang terakreditasi gitu ya, misalnya SMA Katolik, kami dulu dites psikologi. Begitu juga pastor dulu alumni SMA Katolik. Begitu juga kalau kita mau jadi pastor di seminari tinggi ada juga tes psikologi. Nah dari situ supaya tahu kalau waktu SMA anak ini kita dari hasil tes psikologi kita tahu dia akan ditempatkan di jurusan IPA, ini jurusan IPS gitu. Nah, hasilnya adalah dari tes psikologi tadi. Next. Nah ini ya, tipe manusia menurut ahli psikologi. Yang pertama, baca. Pertama, sanguinis. Kedua, phlegmatis. 3, melankolis. Dan 4, koleris. Oke. Oke. Sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan si sanguinis. Sanguinis itu bisa disebut artis gitu ya, atau bintang, karena sanguinis itu introvert, ekstrovert ya. Seperti yang dijelaskan tadi. Masih ingat ekstrovert tipenya gimana? Masih? Ceria terus? Hah? Udah bergaul terus? Percaya diri terus? Buka catatan lagi ya. Jadi sanguinis itu disebut sebagai sang bintang atau sang artis. Ya contohnya seperti ya karena ada di situ ya saya lah gitu contohnya. Ya biar gak jauh-jauh ya. Jadi saya ini seorang sanguinis gitu ya. Maunya itu jadi bintang, jadi artis. Pokoknya ingin sesuatu yang lebih ya daripada yang sekarang gitu ya. Nah itu tipe seorang sanguinis. Nah kita lihat yang pertama, orangnya suka bicara. Oke, dari tipe dia seorang ekstrovert, banyak teman, kemudian pengetahuannya luas, dia akan menjadi seorang yang suka bicara. Karena orang yang suka bicara itu otomatis pengalamannya lebih. Dan orang yang tidak suka bicara, pada dasarnya adalah dia sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu ya. Terus apa yang mau saya bicarakan gitu ya? Nah itu kelebihan sanguinis. Karena pokoknya saya kemana-mana begitu ya. Pengalamannya segudang, lalu dia bisa menjadi seorang ahli bicara. Kedua, antusias dan ekspresif gitu ya. Ya seorang sanguinis tentu saja ya dari suka bicara, pengalamannya segudang, suka jalan, kemudian dengan tipe yang semangat, dia akan menjadi tentu saja menjadi seorang yang sangat antusias dan ekspresif. Yang ketiga, orangnya mudah berubah. Kenapa mudah berubah? Ditempatkan di bagian kelebihan. Nah, kita harus tahu ya, seorang sanguinis itu adalah seorang yang sebenarnya pemikiran cerdas, begitu ya. Nah, kita harus jujur ya, kita harus jujur bahwa kampung Longhubung ini kampung yang tidak mudah berubah, begitu ya. Dari dulu ada pohon asam situ, apalagi pohon di depan apa nih? Lain yang ini, depan gereja, pohon cemara. Pokoknya cuma itu dari dulu. Jembatan masih yang ya jembatan yang ada juga yang hampir meninggal jatuh di situ gitu ya. Jadi kita di kampung Longhubung ini justru menjadi kampung yang tidak mudah berubah. Tapi seorang sanguinis, orang yang cepat perubahan. Kenapa? Dia terjebak pada situasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia mau gitu ya. Jadi harus cepat memutuskan. Ini salah, berubah. Ini salah, oke ganti. Ini bagusnya pilih yang itu. Nah begitu seorang sanguinis ya. Jadi perubahan itu bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi perubahan itu adalah landasan gitu ya, bahwa dari yang ini keliru, ini yang baik, ya saya harus segera memilih menjadi yang terbaik gitu ya. Yang keempat,
hati yang tulus. Ya biasanya tulus sih. Contohnya kalau dalam hal percintaan gitu ya. Sanguinis itu bukan main mencintai pasangan ya, walaupun ditinggal atau gimana pokoknya. Sebenarnya tulus gitu ya. Jarang orang sanguinis tuh, walaupun teman-teman lihat sanguinis kemana-mana, teman yang banyak, pengetahuannya luas, sebenarnya bukanlah dia tipe orang yang apa sekarang ya, playboy atau apa lagi, fuckboy, bukan. Sebenarnya tipenya itu tulus dengan fuckboynya gitu ya. Bukan. Jadi tulus pada apa yang menjadi pilihannya. Jadi kami itu hanya sekedar contoh ya, sekedar mencari perhatian yang lebih ya, bukan cari pasangan yang lebih. Itu contoh kalau dalam percintaan. Tapi kalau dalam hal pekerjaan sebenarnya seorang sanguinis adalah seorang pekerja yang tulus gitu ya. Kalau yang tulus itu lahir dari hati yang paling dalam. Ada hati yang dangkal? Ada? Hah? Oh, ada yang dangkal, ada yang dalam. Jadi si sanguinis ini gitu ya. Jadi tengah mahakam agak dalam di mana ya? Di rumput ya kan? Jadi dari tulus dari hati yang dalam. Silakan masuk kemarin. Yang kelima, senang akan pujian. Tentu saja ya, dari proses panjang dia suka bicara, antusiasme dan ekspresif mudah berubah-ubah dalam berkaitan dengan pilihan hidupnya. Tentu saja senang dong dengan sebuah pujian kan. Apalagi itu ada sebuah proses yang luar biasa mencapai sesuatu yang dia inginkan dan akhirnya tercapai, pasti ingin dengan pujian, karena pujian itu motivasi. Jadi bukan soal kamu tuh pengen dipuji doang, ganteng doang, kerja tak bisa, cantik doang, cerewet misalnya gitu ya. Tetapi seorang sanguinis justru banyak hal-hal yang sebenarnya dia mampu gitu ya. Dan ketika dia udah mampu mencapai titik itu, dia sangat mengharapkan pujian tadi. Karena dari pujian itu motivasi. Tadi bagus. Tadi bagus. Kamu harus kembangkan lagi. Diteruskan lagi. Tadi kurang bagus. Biasanya nggak terlalu menerima ya. Kalau orang sanguinis, tadi kurang bagus. Lebih baik pura-pura puji bagus saja gitu ya. Daripada dia nanti akhirnya sakit hati, tidak mau berjuang, lalu bunuh diri. Jangan ya. Jangan sekarang, maksudnya besok lah. Yang kelebihan berikutnya, inisiatif. Betul ya, seorang sanguinis itu biasanya sangat inisiatif. Kalau ada sesuatu yang, contohnya berkaitan dengan proyek atau akhirnya apa yang mau kita buat, biasanya dari sini sanguinis itu punya ide, walaupun tidak diterima tidak masalah ya. Banyak ide, kayaknya akan bagus seperti ini. Tapi idenya itu muncul dari berbagai pengalaman ya, bukan soal ide doang ya, tapi dari pengalaman banyak hal yang dia temui, mungkin informasi dari temannya, dari tetangganya, dari teman kantoran atau teman di sekolah, macam-macam ya. Lalu memuncullah sebuah ide gitu. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat inisiatif. Itu kelebihan seorang sanguinis. Kita masuk ke kekurangan gitu ya. Kekurangan pertama adalah suara keras. Jadi malu saya sebenarnya, karena suara saya besar gitu ya. Ini masih volume kalau misalnya volume sampai 50 ini masih 5 gitu ya. Volume tingginya tuh masih 5, belum masih sekitar 45 lagi gitu ya. Harus dibuat, akhirnya mentok suara gitu ya. Ini baru sedikit suara saya gitu ya. Belum lagi Pak Vitalis. Itu kita setel mic di gereja itu udah pas. Waktu dia pengumuman itu kita kecilin lagi sedikit. Dari 50 itu bisa naik volume 2 aja gitu. Pengumuman. Itu baru keluarkan semua. Gimana rasanya? Kaget ya? Aduh kaget. Itulah orang sanguinis, suaranya besar. Walaupun ada isinya gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan orang besar ya. Suaranya keras gitu ya. Tetapi sebenarnya seorang sanguinis, kenapa dia suaranya keras? Biasanya itu ada hal-hal yang memang orang sanguinis itu tidak mau basa-basi gitu ya. Kalau ini yang benar, saya ngomong aja gini. Ya, contoh kalau kita bilang gitu, kalau teman-teman kenal Palasarus, ya tahu? Ya, Palasarus orang sangat vokal. Kok gembira? Biasanya gitu ya. Jadi saya pernah ada pengalaman gitu ya, di gereja Kristen. Kami waktu itu safari Natal gitu ya. Ada bupati datang gitu.
Kemudian ada kesempatan sambutan dari wakil gereja Katolik, Lazarus. Beliau kritik bupati, jangan sampai bupati itu atau tanda salib ya. Ingat itu. Bayangkan gimana perasaan seorang bupati ya. Dikritik di depan orang banyak sekali lagi. Waktu perayaan Natal gitu ya. Padahal sebenarnya lagi mau cari suara waktu itu ya. Dikritik itu menjadi aduh. Adem sih tapi ya sakit hati ya. Nah itu suaranya keras. Jadi sebenarnya orang yang tahu bahasa basi. Kalau begini ya begini. Kalau ini yang baik begini ya begini. Tapi bisa begini lagi, muter lagi, naik ke sana, tidak bisa. Orang Saminis begini, langsung begini. Begitu ya. Jadi itu yang membuat suaranya keras. Membesarkan suatu hal. Ya. Gitu orang dari tipe Saminis ya. Suka membesar-besarkan satu hal. Jadi bukan membesarkan fisik ya. Tapi biasanya kecil-kecil aja badannya gitu ya. Lazarus kecil, Vitalis kecil. Ya. Tolong dinilai ya gimana baiknya nih. Mungkin karena stunting atau apa bukan ya. Tapi memang agak kurang gizi sedikit ya, makanya kecil-kecil. Tapi itu dari fisik ya. Tapi kalau dari pemikiran biasanya luas gitu ya. Saking luasnya mereka bisa membesar-besarkan suatu hal. Maksudnya membesar-besarkan bagaimana ya? Menambah-nambah atau gimana? Ya memperbesar-besar tadi udah. Contoh yang lain itu apa? Menambah-nambah atau misalnya ada masalah pembunuhan satu orang, nanti tambah lagi. Nah, bunuh orang, 3, 4 juga, atau gitu kan? Ya bisa saja mengarang atau ceritanya Jala hilang di kebun karet. Ria bilang, enggak, di kebun kopi kok. Ya walaupun ada karet juga sih, tapi di kebun kopi ada karet, ada. Kopi ada. Jadi sebenarnya mana gitu ya? Ya orang Saminis itu begitu, tipenya kadang-kadang juga membesarkan suatu persoalan. Lalu kadang-kadang sulit kita pahami ya. Maksudnya opo? Nah opo iki misalnya gitu ya. Itu Jawa, itu kan Jawa ya. Jadi saya harus ada Jawa gitu ya. Yang ketiga, minim konsentrasi. Tahu konsentrasi? Fokus atau tujuan gitu ya. Atau laser. Tahu laser nggak? Ya ada yang cahaya merah atau hijau atau apapun. Ada binatang di jangan di sana ya. Bahaya gitu. Oh gimana itu kan? Ya bisa sini ya. Ya laser tuh gitu. Fokus gitu. Sorry pastor tadi mau contoh ke sana ya nggak bisa. Ulang ke sini gitu. Jadi orang Chinese itu minim konsentrasi. Saking banyak ngomongnya, suaranya keras, membesarkan. Jadi konsentrasinya kurang. Nah itu hati-hati ya. Padahal kalau mau maju justru harus dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa gitu ya. Saya mau jadi, contoh dia tidak Pak? Mau jadi apa? Mau jadi perawat di mana? Di Lokobo ya atau bagaimana di sebelah itu? Di rumah sakit mana kayak yang mewah dikit lah pokoknya. Iya. Kan? Belum tahu ya. Pada dasarnya dia mau jadi perawat. Kalau seorang manusia biasanya rawatnya manusia juga, tapi kadang-kadang binatang. Jadi kamu spesifik yang mana sebenarnya mau rawat? Orang manusia. Maka hari-hari kamu perlu mempelajari tentang itu. Konsentrasinya adalah gimana cara merawat manusia kalau sakitnya adalah sakit jiwa. Ngomong sendiri atau makan sendiri. Itu bukan sakit jiwa ya. Pokoknya tahu ya sakit jiwa itu gimana ya. Oke. Jadi hari-hari mempelajari itu. Jangan sampai cari ya. Contoh ada babi yang gangguan jiwa. Jadi kandang mana ya? Jadi akhirnya konsentrasi itu menjadi terpecah belah. Lalu datang seorang misalnya Ibu Menteri Keuangan Negara Indonesia. Ibu siapa? Ada tahu? Sri Mulyani gitu ya. Datang kunjungan kerja ke Lombok. Wah, mantap juga ibu ini ya. Kayaknya jadi Menteri Keuangan nih. Akhirnya yang awal tadi mau jadi seorang perawat ubah lagi. Datang lagi Megawati. Wah, mantap juga tuh. Coba. Megawati. Wah, kayaknya kagak juga jadi Megawati. Ubah. Kayaknya saya harus jadi Ibu Megawati. Bergelut di politik. Lalu konsentrasi awal menjadi seorang perawat jadi pokoknya nggak terarah gitu ya. Konsentrasinya justru makin melemah. Dia suka yang ini, suka yang itu, suka yang mana, suka yang ini, itu lagi. Akhirnya konsentrasinya menjadi melemah. Nah itu hati-hati ya.
Yang berikutnya apa tuh? Ya, jam karet. Jadi kebetulan menghubung saat ini ya, mahal harga karet ya. Ya, akan naik ya. Banyak petani karet. Jadi karetnya dibuat jam. Makanya jadinya jam. Bukan itu maksudnya. Jam karet itu artinya apa itu? Yang tahu? Datangnya lambat dan sesuai. Nah, atau the last time gitu ya katanya. Ya. Jadi datang terlambat. Kita sembahyang nanti malam itu jam 10 malam loh. Dia datang jam 9. Nah itu bagus sebenarnya. Tapi dia datang jam 11 maksudnya ya. Jam 11. Santai. Yang penting kan mesti dapat komuni habis itu pulang. Santai. Atau kita sekolahnya jam 7 loh sebenarnya. Dia santai. Jam 8. Jam berapa lagi? Jam 9. Kadang-kadang jam 1 dia datang. Yang penting lihat sekolah aja. Sampai di pintu gerbang pulang. Tahu ciri-ciri orang sampai sekolahnya cuma sampai di pintu gerbang pulang. Nah itu kalau sekolah yang punya gerbang. Kalau dia SMA sebelumnya apa? Gimana gerbangnya itu? Nggak ada ya. Pinjam gerbang malah ya. Jadi itu jam karet seperti itu ya, seorang sanguinis. Biasanya saya juga gitu. Teman-teman nanti malam latihan kor jam 8. Saya terlambat dikit, teman-teman jadi pelakor gitu ya. Pelakor, ya pelatih kor gitu ya. Bukan pelakor hal lain. Salah nih. Teman-teman saya seorang pelatih kor, pasti saya yang ditunggu gitu ya. Lalu ya akhirnya menyombongkan diri, datangnya telat, nah perlu dikritik nanti kalau misalnya saya seperti itu ya. Karena biasanya begitu seorang sanguinis. Kekurangan yang berikutnya adalah ambil Masalah orang lain. ya, ini kacau gitu ya. Kalau tetangganya yang selingkuh, dia ambil selingkuh itu dia pakai buat dia juga. Nah, itu repot. Misalnya Rino punya istri ya, contoh. Tidak pantas ya sebenarnya. Ya, contohnya Lydia nih istrinya Rino gitu ya. Contoh kalau jadi ini bagus. Kemudian Gun nih punya istrinya Maria. Wah senang Gun nih. Oke. Jadi Rino nih mau selingkuh sama Maria nih. Boleh saya datang. Kamu ngapain no? Mau selingkuh sama Maria? Boleh juga nih. Ya. Enak kan biasanya gitu ya. Tapi itu masih sebenarnya persoalan Rino gitu ya. Yang mau sama Maria tuh Rino, saya juga mau dikit gitu ya. Enak kayaknya nikung gitu ya. Nah contoh itu ambil masalah orang lain ataupun masalah dalam hal besar gitu ya. Kalau dia adalah orang besar seperti salah lagi Lydia gitu aja. Atau dia jadi seorang pemimpin gitu ya, kepala sekolah atau pimpinan apapun itu ya. Nah bisa saja terjadi hal yang semacam itu. Masalah di sekolah lain dia ambil, dia bawa ke sekolahnya, lalu ngamuk pada siswa, kepada teman-teman guru. Kenapa terlibat? Kok kamu marah-marah? Itu ada masalah kita bilang. Kok kamu marah di sini? Ya gimana tadi ya? Pengen marah aja sih sebenarnya mungkin ya. Tapi itu contoh adalah mengambil persoalan orang lain lalu menjadi masalah dalam dirinya. Dan akhirnya dia tuh terlihat menjadi seperti orang yang bermasalah gitu ya. Sebenarnya dia tak punya masalah. Gitu ya. Karena dia ambil masalah orang lain, akhirnya dia menjadi orang yang bermasalah, ya gitu ya. Siapa yang sanguinis di sini? Oh, belum ada ya, tunggu sampai selesai nanti jelasan itu. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang sangat egoistis. Ini sebenarnya tidak baik ya. Kalau misalnya nanti kita menjadi seorang pimpinan organisasi atau lembaga apapun, lembaga kemasyarakatan di gereja atau dimanapun, kalau kita menerapkan sikap egoistis ini menjadikan kita menjadi seorang pemimpin yang sulit diterima gitu ya. Sebenarnya mereka punya alasan dari si sanguinis. Mengapa dia menjadi egoistis? Mungkin karena pertama dia punya banyak pengalaman, dia punya banyak pengetahuan, dia tidak mengadopsi pengetahuan dari mana saja begitu. Akhirnya dia menjadi kaya akan pengetahuan. Dan ketika dia melihat orang datang telengong kok tidak membawa ide, pekerjaannya berantakan, tapi saya mau usul nih bilang kepada si sanguinis, pasti tidak akan diterima gitu ya. Karena tidak terlihat dia sebagai seorang yang berpendidikan juga begitu. Nah itu yang membuat orang sanguinis ini menjadi temperamen, menjadi egoistis gitu ya. Nah itu masalah tipe manusia sanguinis. Ada yang mau tanya kira-kira masalah sanguinis? Tidak ada ya? Oh bagus lah, tidak capek saya kalau begitu. Ya silakan aja Bu.
Oke, yang kedua adalah tipe manusia flegmatis. Nah, ini mirip dengan sanguinis ya. Orangnya mudah bergaul gitu ya. Kalau Anda ketemu teman kita, mau tulis dulu kan? Ya, tulis. Tulis di mudah bergaul dulu, baru kita jelaskan gitu ya. Oke, udah? Ya, flegmatis itu adalah orang yang mudah bergaul, mudah berteman. Dengan seorang yang pendatang baru pun dia tuh cepat akrab. Gimana caranya supaya dia itu bisa berteman dengan orang itu? Nah, itu adalah tipe kelebihan dari seorang flegmatis. Ya sebenarnya kita juga dituntut untuk mesti nggak begitu gitu ya. Yang sampai orang datang sebenarnya mau membawa kabar yang baik gitu ya untuk kita, lalu kita mukanya kayak kok kayak nggak terima dia datang begitu ya. Nah itu harus belajar dari seorang flegmatis. Dia mudah bergaul dengan siapa saja, mau yang tua, yang muda, kakek-kakek, yang muda di seberang juga dia bisa bergaul. Dengan siapa aja, pokoknya orangnya santai gitu ya. Yang kedua orangnya sabar gitu ya. Mungkin karena dia punya pergaulan yang luar biasa. Pergaulan itu bukan dalam hal soal berteman ya. Ya dia bisa bergaul soal misalnya soal IQ gitu ya. IQ-nya rendah, kayaknya dia cari nih yang IQ yang tinggi gitu ya. Nah itu setelah dia punya segala hal, dia pun menjadi orang santai, sabar, tenang. Pokoknya hidup ini tidak mesti dipikirkan dengan yang berkeringat, pekerenah juga, macam-macam ya. Nggak mesti sampai seperti itu, sabar gitu ya. Ya kalau misalnya ada teman-temannya naik kelas 2, dia sabar, tetap kelas 1 dia, nah santai gitu ya. Pokoknya hidup ini santai. Ya temannya sudah kelas 6, dia masih sabar, nggak tamat ya gitu ya, nggak naik kelas gitu ya, ya tetap sabar. Tapi ini dalam artian kelebihan ya. Orang yang semacam ini ya, kalau misalnya masuk dalam sebuah ranah persoalan gitu ya, dia tidak seperti tipe manusia lain mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi dia ini seorang yang menyelesaikan yang cepat ya. Dia justru memikirkan dalam kesabaran dan ketenangannya untuk menyelesaikan persoalan itu ya. Bukan gegabah, bukan cari tali ini dulu. Di mana ada pohon? Ya gantung-gantung dulu lah gitu. Kalau mati syukur, kalau enggak ya coba lagi gitu. Tapi dia bukan tipe manusia yang semacam itu. Dia pribadi yang sangat sabar. Nah itu perlu diketahui ya. Yang kedua, orang yang pendengar yang baik. Kita nggak tahu ya, dia pendengar yang baik, dia bisa dengar sampai berapa jam? 2 hari mungkin ya. Orang ngomong 2 hari dia masih bisa dengar. Itu kelebihan. Tapi kalau seorang sanguinis lama betul nih. Kapan selesai nih? Maka sudah 5 menit. Begitu. 5 menit itu lama bagi si sanguinis. Tapi seorang flegmatis, dia dengar yang baik ya. Dengar. Tanya, kamu ngerti enggak? Enggak. Loh, kamu dengar enggak? Bukan ya, justru dia dengar. Ya kalau teman-teman tahu Pastor Will begini, tahu kan? Pastor di bidang insan ya. Itu terkenal dengan pastor yang suka tidur bilangnya. Jadi kalau ada yang bacaan dia tidur. Tapi dia dengar bacaan tadi ya. Bacaan tadi diambil dari ini intinya adalah ini. Kaget kita. Karena tidur. Dia bisa dengar. Nah itu contoh pendengar yang baik ya. Tapi jangan begitu. Dibelajar tidur dulu. Injil hari ini adalah ini. Yang mimpin hari ini Pastor Anton. Pastor Anton tadi. Tidur dia rupanya gitu ya. Tapi bukan semacam itu. Justru dia tuh bisa melek ya. Pendengaran yang baik bisa dalam hal dia melek atau duduk tidak ngantuk. Ya beda ada orang yang 20 menit, 15 menit sudah ngantuk. Hentak-hentak kepalanya di meja kadang-kadang. Ambil air silang buka dulu. Banyak trik-trik untuk biar melek gitu ya. Tapi seorang flegmatis tidak. Dia punya kebiasaan. Itu kebiasaannya untuk menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga adalah 4 apa? Ya, bijaksana. Sini juga enggak ya biasanya. Sana aja kan? Atau sana dan sini? Hah? Bukan ya. Dari sana dan sini bukan, di situ bukan suatu tempat ya. Tetapi orang yang bijaksana gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau di masyarakat orang sangat tunggu-tunggu ya. Kesimpulan dari dia atau dia boleh memberikan wejangan gitu. Orang sini hebat juga. Orang bijaksana sekali gitu ya.
pemikiran ataupun dalam hal berteman ya. Dari kalian semua pasti punya teman yang bijaksana. Punya enggak nih? Ya? Tidak. Punya gitu. Punya. Siapa teman bijaksanamu? Satu aja satu. Makasih. Belum. Ada siapa? Apa? Allah. Siapa tadi? Megawati atau? Mega. Mila. Temannya Mila. Di mana Mila sekarang? Oh, di rumah. Pantas dibilang bijaksana. Milanya satu rumah sama dia. Mila yang masak, cuci piring, bersih rumah, dia tinggal. Bukan gitu bijaksana ya? Tadi. Kalau dia punya teman bijaksana. Siapa? Kalau teman hidup? Oh, ya kita semua pasti punya teman bijaksana dan kita tuh pasti punya takaran bijaksana tersendiri ya. Kalau menurut Ria teman bijaksana adalah Esther. Belum tentu menurut Rino gitu ya. Takarannya masing-masing. Tetapi ketika orang-orang itu hadir bersama kita tuh bahagia gitu, senang. Pasti kalau dia tuh pasti memberi informasi itu yang tidak pernah hoax, memberikan masukan atau kritikan tuh kita tuh hampir nggak tersinggung. Enak masukannya, kritikannya gitu ya. Hampir nggak tersinggung kita. Pokoknya dia tuh betul-betul memikirkan isi hati kita, isi perut kita gitu ya. Kelewatan ya. Isi kantong. Itu ya, kita punya takaran tersendiri ya, bijaksana dan hebatnya itu tidak ada satupun orang di rumah yang dianggap bijaksana dari dua teman ini ya. Mungkin ibunya tidak bijaksana, bapak bijaksana, mama. Karena saya ngomong begini makanya dia sebut mamanya bijaksana. Kalau tadi ya dia itu Mila, kita tahu Mila yang mana, tapi dia itu takarannya si dia. Kalau si Ria ini adalah siapa tadi? Esther. Kalau Umi? Bingung saya. Siapa? Orang yang bijaksana menurut kamu gitu. Menurut takaran kamu ya. Jangan sebut Dewi ya. Itu saya tahu betul. Kamu sudah melirik Dewi soalnya tadi. Ganti siapa kira? Siapa? Siapa? Nggak usah bantu dia ketawa, biar dia ada sendiri. Kalau nggak lama dia mau jawab. Siapa? Tolong lah, biar cepat di anak juga. Siapa? Ya, oke, silakan. Bisa? Umi ke bawah dulu, ketawa dulu di bawah. Kalau saya naik sini ya. Tapi jelas kita tuh punya ya takaran kebijaksanaan dan orang yang kita kagumi gitu ya. Kalau saya itu orang yang paling saya senang tuh kalau di Indonesia tuh 2 orang gitu ya. Tapi mereka tuh pemimpin apa ya? Itu kalau dalam hal kemasyarakatan gitu ya. Misalnya Menteri Keuangan gitu ya, Sri Mulyani. Woi, senang ya. Siapa tuh senang kalau ada uang gitu ya? Walaupun kita cuma senang sama dia ya gitu ya. Tapi yang jelas dia tuh kalau bicara tuh enak gitu. Kita walaupun dalam istilah yang sulit kita tuh enak dengarnya gitu. Apalagi dia kalau sambil kalau dia jadi dosen biasanya di ITB atau di UGM kan ada di apa namanya posting juga ya di YouTube di mana dia mendampingi mahasiswa itu sumpah enak gitu ya. Karena dia mengajar di bidang keuangan pasti ya, ekonomi, bisnis segala macam ya. Dan apa namanya ya? Pertama ide-idenya itu menarik sekali gitu ya. Karena dia itu seorang yang punya jabatan luar biasa ya. Karena dia pernah menjadi direktur di Bank Dunia gitu ya. Sebelum dia menjadi Menteri Keuangan di tahun 1995 ke atas gitu ya. Sampai tahun 2006 menjadi Menteri Keuangan. Habis itu di tahun 2015 baru menjadi Menteri Keuangan dulu lagi gitu ya. Tapi kita baca sejarah hidupnya itu luar biasa. Ini wanita yang hebat sekali gitu ya. Memimpin kelompok-kelompok di se-Asia juga pernah gitu ya. Menjadi menteri terbaik dunia kedua atau ketiga juga pernah gitu. Dan hebat ya. Yang kedua adalah Pak Jokowi.
Karena pertama sama-sama kecil gitu ya. Sama-sama gitu ya. Kecilnya sama. Atau kecilan dia atau saya? Oh saya. Yang penting kan kecilnya gitu ya. Kemudian sekarang ada yang tahu berita terbaru tentang Indonesia dan dunia, khususnya dalam bidang peningkatan ekonomi yang terbaru. Ada yang tahu kan? 7G. Ada yang pernah dengar? 7G? Ada yang pernah dengar? Atau 20G gitu ya? Ada yang pernah dengar? 20G bukan ya? 20G. Ada yang pernah dengar enggak nih? Baru nonton berita nih. Itu 20 negara yang masuk dalam negara maju dan berkembang. Dan luar biasanya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia juga masuk dalam 20 negara maju dan berkembang itu tadi. Tangan dong. Membawa nama Indonesia gitu. Dan Indonesia menjadi tuan rumah untuk dalam hal, nanti cari ya yang lebih detailnya, dalam hal pengelolaan itu gitu ya. Nanti dilihat presentasinya nanti di akhir tahun. Dimulai tahun 2022 Januari atau Februari gitu ya. Beliau sudah menerima piala itu di Jepang atau di London, saya lupa. Dan baru bergabung begitu ya, dan dipilih menjadi tuan rumah. Sebelumnya itu di Saudi Arabia gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Di tengah-tengah banyak yang membenci Pak Jokowi, tetapi dia punya mimpi yang luar biasa untuk Indonesia begitu ya. Hah? Kampanye lagi saya. Begitu. Sudah sampai di mana kita tadi? Kelewatan ya bijaksananya. Ya itu, tapi itu menarik ya. Yang berikutnya adalah cari jalan termudah menyelesaikan persoalan atau instan gitu ya. Itu bukan berarti itu jelek, bukan ya. Tapi seorang pragmatis, dia merasa saya tidak perlu berpikir keras. Karena saya tahu persoalan ini penyelesaiannya ini. Banyak orang yang ya kita harus jujur ya, mengatakan bahwa ya kita di Longhubung ini 2 kampung ya. Kita belum punya orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Longhubung. Harus terima itu ya. Karena saya juga bagian dari Longhubung. Kalau punya, otomatis ya, kita juga menjadi kampung yang bisa bersaing gitu ya. Khususnya di kecamatan Longhubung tuh ya. Karena kita lihat siapa yang lebih maju, pusat kecamatan atau data bilang? Kita beli semen aja, kita bilang. Beli paku aja tuh harus data bilang juga. Kenapa ya? Di sana tuh kalau kita hitung soal harga ya, nggak beda jauh ya. Misalnya di sana kurang 5.000 ya. Contohnya di sini 25 1 kilo paku ulin, di data bilang 20. Tapi kita memilih lebih untuk beli ke sana ya. Padahal kita lebih rugi ya, menghabiskan waktu, menghabiskan apa lagi? Bensin, tenaga, menghabisi motor juga gitu. Pasti ya, daya rusaknya lebih cepat gitu ya. Tapi kita lebih memilih ke sana. Apa itu, kenapa ya kira-kira ya? Saya juga mengalami itu ya. Kok lebih memilih ke sana ya? Mungkin modus atau gimana ya? Tapi pada dasarnya mereka di sana pasti lebih menjanjikan soal pilihan gitu ya. Di sini mungkin pak ulin ya jadi satu aja. Di sana bisa 10 jenis pak ulin. Oh ini ulin yang tebalnya 2 cm, ini yang 10-10, ini yang 20-20, ini yang 15-20, macam ya. Jadi lebih banyak. Nah kita kan memilih ke sana. Walaupun nanti kita perlu 1 kilo, akhirnya belinya 2 kilo gitu ya. Karena jauh-jauh kita bilang. Dan kita harus terima itu ya, bahwa kita belum punya orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan di kampung kita. Kalau punya, saya rasa kita nggak begini ya. Jalan kita bagus gitu ya. Ya, sistem-sistem pemerintahan kampung pasti lebih baik gitu ya. Kemudian usaha-usaha tani, bungkas segala macam ya, badan usaha di kampung itu berjalan dengan baik segala macam, pasti begitu ya. Kalau kita ini bisa memiliki seorang pragmatis yang menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cepat. Tapi sampai hari ini kita harus jujur mengatakan kita belum punya, pasti ada, cuman belum gitu ya. Nah, ini kehebatan seorang pragmatis. Yang kedua, peduli. Orangnya itu sangat peduli dan empati. Yang ke-7, kuat dalam bidang administrasi. Tahu administrasi ya?
Ya, kalau bidang akuntansi, masalah ekonomi, surat-surat, masalah keuangan, manajemen segala macam itu hebat ya seorang pragmatis. Nah sekarang kita lihat kekurangannya. Orangnya takut dan khawatir. Kira-kira kenapa dia jadi menjadi seorang yang takut dan khawatir? Kalian tahu? Bisa menjawabnya? Setelah mengetahui kelebihannya? Ada yang bisa jawab? Pertama, dia itu ahli. Udah bergaul, itu ahlinya dia ya. Sabar, pendengar, bijaksana, cari jalan dan instan, peduli, kuat. Yang saya pikirkan, ketika dia tidak mampu menjadi seperti yang kelebihan di sana, dia itu akan menjadi takut dan khawatir. Dia tidak suka konflik. Ya, pertama dia tidak suka konflik mungkin ya, tetapi itu adalah keunggulan yang dia di sana ya. Dan ketika dia tidak mampu sampai ke sana, dia menjadi orang yang takut, khawatir. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa seperti ini? Mungkin seperti itu ya. Begitu. Jadi pertama-tama ya, kalau memang kita sudah masuk di dalam kelompok yang di sana itu, masuk dalam kelompok yang perfect di berbagai bidang, memang harus menyiapkan diri untuk menjadi tetap perfect gitu ya. Kalau tidak, tahu resikonya ya. Kalau menjadi takut, khawatir, mau maju salah, mau mundur salah, maju mundur tetap salah gitu ya. Maju cantik, mundur ya gimana ya. Dan pernah gitu ya. Saya cerita orang di Papua pernah gitu ya. Saya ke Papua, ambil cermin gitu. Apa cermin gitu? Maju mundur cantik. Kok cantik? Mamanya datang. Kenapa kamu nak? Saya lagi ikut syahri ini. Kenapa? Maju mundur cantik. Mata kamu tuh cantik. Kau bergila dari dulu. Kau tahu itu? Nah itu cerita orang Papua ya. Jangan ikut. Jadi boleh. Jadi dia mau cantik tuh. Maju mundur. Syahrinya emang cantik gitu ya. Kalau Lydia kamu ikut juga itu pecah cermin. Cantik. Oke, yang ketiga orangnya keras kepala ya. Yang dimaksud keras kepala adalah ketika dia unggul dalam bidang kebijaksanaan dan sabar dan sebagainya, dia pikir saya tidak perlu memikirkan apa-apa lagi mungkin ya. Sementara ini adalah yang paling benar dan ini adalah yang paling baik. Untuk apa? Kita mesti bicaranya lagi, gitu ya contohnya ya. Logo pun akan maju di tahun 2022. Jangan lagi kita ambil alih dengan berbagai macam-macam visi yang salah atau dengan berbagai motivasi yang tidak benar gitu ya. Jangan, harus yang seperti ini. Karena ini sudah yang paling benar contohnya gitu ya. Jadi dia akan menjadi keras kepala. Tidak bisa. Ini yang paling baik. Nah itu kekurangan. Yang berikut, sulit kompromi merasa paling benar. Kurang lebih sama ya dengan yang di atas. Yang berikutnya adalah pemalu. Ya betul. Seseorang yang bisa memperjuangkan segala hal itu menjadi lebih baik, lebih benar. Dan ketika semua itu disia-siakan, malulah kita gitu ya. Gitu. Kalau ketika datang bilang gitu contohnya, malulah kita gitu ya. Kita tidak jauh lebih baik dari itu. Harus malu. Kalau tidak malu ya kita tidak akan tahu gitu ya. Kalau kita tuh berada di situasi yang paling bawah gitu. Yang berikutnya adalah pendiam, betul. Orang bijaksana itu biasanya tidak terlalu banyak ngomong ya. Dia dengar. Oke, persoalannya begini. Solusinya begini. Udah. Tak. Selesai. Tidak perlu menjadi pembicara yang hebat. Mereka cuma menjadi pendengar yang baik. Bisa membela-bela masalah ini, bisa menjelaskan seperti ini dan segala macam. Selesai. Begitu. Kemudian ini yang lebih buruk lagi. Bukan buruk ya. Tapi kekurangannya humornya kering dan mengejek. Tahu gimana ya? Kalau orang humor kering dan mengejek tuh ya begini contohnya. Ya, ketawa Gun sebenarnya melihat Gun chatting dengan siapa gitu ya. Gitu kan? Ya, orang seperti ini ketika dia menghadapi situasi dan melihat orang sembarang orang gitu kalau ngomong, dia akan tertawa. Sebenarnya itu mengejek. Karena dia tahu orang itu tidak lebih baik dari dia. Itu saja dari saya. Selamat siang dan terima kasih.
dipandu oleh saudara kita Dino. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Iris tentang sanguinis dan pragmatis, dan saya akan melanjutkan tentang koleris dan melankolis. Jangan sampai kena saya. Pasti pintu tuh. Apa itu koleris? Ada yang tahu nggak? Yang main keyboard koleris kan? Koleris itu adalah orang yang berkemauan keras. Kelebihannya itu yang pertama, berusaha untuk mencapai tujuannya, dan dia itu akan melakukan apapun yang menurut dia benar untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kedua itu logis, pemikiran itu secara lurus itu terjemahannya. Jadi apa yang menurut dia benar tuh itu yang akan dia lakukan. Ketiga itu orang koleris itu cerdas, bisa diandalkan gitu, kayak saya. Terus praktis, simpel ya orangnya kan, jangan pakai sendal nggak apa itu, sangat simpel itu. Terus kekurangannya tuh mudah marah, mudah ugi, bicara yang mendalam gitu, nggak suka yang ngomongnya basa-basi. Selanjutnya Belum bisa. apa belum? Saya grogi ya, sorry. Hah? Ya hampir sama semuanya, cuman saya tambah-tambahkan aja. Nanti kalau yang kurang kan cari di Google segala macam. Saya grogi namanya. Gini. Sering grogi. Selanjutnya itu melankolis. Melankolis adalah orang yang cinta budaya. Contohnya itu kayak perempuan tuh masak untuk laki-laki. Kalau di Indonesia tuh kan biasanya tuh perempuan cium tangan laki-laki. Kalau di kayak di budaya barat tuh kan laki-laki yang cium tangan perempuan biasanya. Biasanya begitu. Terus dia hampir sama-sama koleris kan, serius dalam tujuannya. Terus orang melankolis itu kreatif, banyak ide-ide yang ada di pikiran kayak buat lagu segala macam. Terus standar tinggi, kayak saya biar muka jelek kan, yang penting pengen itu kayak pacar yang cantik gitu. Terus sensitif, orangnya sensitif gitu. Terus kekurangannya tuh mudah merasa bersalah, tidak percaya diri, saya suatu. Terus takut untuk mencoba sesuatu. Mereka tuh akan berusaha untuk menjauhi kayak hal-hal baru gitu. Mereka akan menghindarinya tuh. Ngomong ke mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan sesi yang keempat yaitu sesi terakhir yang akan dipandu oleh saudara kita Hila dengan materi General Johari. Oke teman-teman, di sini saya cek lagi.
Ciksa loh, beda orang timur beda. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang jendela jauh hari. Jendela jauh hari itu apa sih? Tujuannya apa? Ditemukan oleh siapa? Kita mulai dari sejarahnya. Sejarahnya itu jendela jauh hari ditemukan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog asal Amerika. Nama mereka adalah Joseph Loom dan Harrington Ilham. Dari singkatan nama mereka itulah diambil jadi Joseph sama Harrington, jadi digabung jadi Johari. Di depan ini ada contoh jendela jauh hari. Yang pertama itu terbuka. Terbuka itu siapapun tahu. Nah, contohnya gini. Teman-teman tahu, saya tuh cepat grogi, gugup. Maksud saya itu. Nah, yang buta ini saya sendiri tidak tahu, tapi teman-teman tahu. Teman-teman tahu saya tidak bisa nyanyi, tapi saya tahu nyanyi. Tapi itu menganggap, oh, dia tuh udah tahu nyanyi, dia tuh tersembunyi. Tersembunyi ini hanya saya tahu tuh. Tentang kering. Saya goyang. Tersembunyi ini cuma kita yang tahu, cuma diri sendiri yang tahu. Contohnya gini, saya tuh tahu cukup bijaksana, tapi teman-teman udah sadar salah. Bijaksana saya ini misterius ini cuma Tuhan yang tahu. Cuma kayak hubungan kita tuh cuma Tuhan yang tahu. Hubungan kita. Lihat ke siapa kan? Tidak enak kan? Tujuan jendela jauh hari nggak ada. Tujuan jendela jauh hari, tujuannya adalah untuk mengetahui tentang diri sendiri, atau untuk mengetahui hubungan kita dengan diri sendiri dan hubungan kita dengan diri sendiri dengan orang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya dapat perhatian. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, jika ada pertanyaan atau masukan pastor dan teman-teman saya persilahkan. Angkat tangan ya. Tanya.